Udah belum sih nih kalau udah kayak gitu udah belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis. Belum. Belum ada yang lihat. Gue tuh kadang-kadang suka bingung. Ini tuh ya mulai live-nya tuh pas apa sih? Pas ada tulisan kami akan memberitahu pengikut Anda atau tunggu kami sedang menyampaikan. Sebenarnya tuh pas live itu kayak gimana sih? Pas udah ada yang bergabung atau apa nih? Atau tunggu kami sedang ada kan ada tuh tulisannya tunggu kami sedang menyampaikan kepada lebih banyak pengikut untuk bergabung dengan video Anda. Begitu? Enggak? Enggak ya? Entahlah. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis, teman-teman. Hari ini mau ngomongin tentang serba-serbi pernikahan. Nah, sambil nunggu si narasumbernya muncul, sekarang kalau ada yang mau nanya-nanya bisa melalui box pertanyaan ya. Ini udah ada 2 nih pertanyaannya aneh-aneh. Udah ada yang nanya juga. Oh, ini dia. Lanjut aja, langsung aja ya kita undang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah Mbak, udah aku iniin. Oke, Halo, assalamualaikum. halo, apa kabar anak kecil? Anak kecil yang gede. Kamu kan tetap anak kecil, mau segede apapun tetap anak kecil, mah. Iya, karena dulu aku paling kecil. Ya benar ya. Jadi anak bawang begitu nggak enaknya ya Tapi aku kan. Jadi juga anak kecil merasa gitu tetap. tahu Mbak. Aku tuh merasa anak kecil yang terkurung di badan yang besar, tau nggak? Itu namanya inner child. Nah, nanti kita bahas ya kapan-kapan ya. Oh, Hilercan. Mbak, apa kabar, Mbak Inner Winda? child. Alhamdulillah baik. Lagi Alhamdulillah, setting-settingnya banyak gimana ya, ceritanya Bo, gimana? ininya, apa namanya, kegiatannya. Jadi, awal Di ketemu tuh banyak-banyakin itu aku sebenarnya menjaga. Hmm, gimana menjaga gimana? apa? Menjaga kestabilitasan ekonomi Menjaga ya, kewarasan, perekonomian. kestabilan. Iya benar-benar. Yo, Benar-benar. aku pertama kali ketemu pas aku jadi pegawainya Mbak Winda, dia HRD aku. Ih, sekarang jadi konsultan pernikahan. Pegawai. Pegawai ya, pegawai. Nemu, Oh iya, nemu, aku jadi nemu di pegawai. pinggir Ampun jalan deh, gitu jadi ya. pegawai Lu Mbak mau jadi Winda. karyawan gua nggak gitu? Iya, terus udah gitu kita lagi di SMS lagi. SMS Kak, SMS. Baru banget gue lulus. Masa? Oh iya ya. Oh iya benar-benar. Iya iya benar-benar. Udah gitu, udah kerja bawa orang lagi. Gak sopan. Nah, dia langsung deh. Salah tuh, salah orang To aturan. the point banget ya, to the point banget. Itu udah poin banget. Begitulah hidup. Nah, pas banget nih kan. Gimana? Mbak Win, nah kan sekarang Hmm, kan banyak nih problematika pernikahan. Seumuran aku udah pada nikah semua kan, gitu. Maksudnya seumuran Mbak Winda juga udah. ya, walaupun ada beberapa mungkin yang belum gitu. Sama kan kayak aku kan masih single, kayak. Terus gue gue sebenarnya gue boleh jawab nggak sih? Gak boleh gitu ya. Lu ngasih gue pertanyaan sulit gitu. nah, Sulit iya untuk bener ya, dijajarkan. pertanyaannya sulit ya Mbak ya. Kita kalau gitu kita santai aja ya Mm-mm. ngobrolnya ya. Mbak, Mbak kan Santai. jadi apa Hmm. konsultan pernikahan. Hmm. Di Benar. mana freelance atau sebenarnya Mbak dicurhatin Freelance. gitu sama Iya, sebenarnya kalau kalau bicara konsultan itu kan konsultannya pendidikan anak gitu ya. Jadi mm, jadi kebanyakan memang anak-anak yang mungkin merasa nggak nyaman dengan dirinya gitu ya. Terus juga orang tuanya ngerasa nih anak agak
mulai susah di apa ya, diajak kemana arahnya udah mulai bertentangan, baru mereka datang ke gue misalnya gitu kan, judulnya konsultan gitu. Tapi banyak juga akhirnya jadi yang terkuak di meja gue itu adalah cerita-cerita perkawinan mereka, cerita perkawinan orang tuanya, Orang tua kan? ya kan. Iya. Jadinya ujung-ujungnya kan sebelum kita bicara bagaimana membahagiakan anak-anak, kita harus bicara bagaimana apa, orang tua itu sendiri bahagia, ya kan? Nggak bisa kita menularkan bahagia tanpa kita pernah tahu bahagia itu caranya gimana, kan nggak bisa. Gitu. Gitu. Nah, jadi makanya Wah, jadi ujung-ujungnya tuh ke situ lagi, ke situ lagi. iya sih benar ya. Jadi sebenarnya kenapa kemarin gue bikin dua apa namanya dua tema nih, lo mau ngebahas Dua pendidikan opsi anak ya. yang akan datang atau masalah pernikahan. Itu tuh gila, kejar-kejaran mbak, kejar-kejaran sempet tuh di Oh gitu, iya. jam jam berapa tuh, jam 12 tuh Pulingnya ini ya, 50-50 gitu sulit ya. kan. Terus tunggu deh, tunggu Keren, sampai keren. si historinya ini hilang, akhirnya terkejar lah tentang pernikahan gitu. Oh, Nah, Hai Zain. ini Mbak Winda ini sebenarnya temennya kakak gue. Mbak Winda Gimana ini Zain ya? temennya kakak gue. Nah, adiknya dia temen sebangku gue dulu. Sebangku ya, sebangku ya. Iya, kelas 2 SMA sebangku. Jadi karena beda Ya. banget sama gue, dia suka nyisirin gue, potong kuku gue, beda ini, Soalnya, beda. soalnya ini kalau nggak apa, dulu tuh kata si Kiki tuh, iya tuh anaknya tukang gado-gado sama penjaga pintu tol, penjaga pintu kereta Pintu apa? kereta. Iya. Ampun, dan gue bilang dari mana cerita? Emang bakat wartawan dari dulu udah ada ya, iya. Tukang nipu kan, tukang nipu enggak ya? Tapi ya Ya nggak kalau bilang ya, lah. Mbak, eh Hmm. apa namanya, sejauh ini Hmm. selama Mbak menjadi konsultan pernikahan, eh, apa yang bikin akhirnya Mbak tertarik gitu menjadi konsultan? Ya mah gue ada anak Mbak, tukang gado, bener kan sih? Itu adalah fakta yang menganehkan gitu, mengabsurdkan gitu. itu Sampai dibahas di demi keluarga nggak besar dikasih, gue. demi nggak ngasih duit sumbangan. Sumbangan di sekolahan banyak banget. Jadi oke, apa tadi yang menarik ya? Yang menarik sebenarnya memang awalnya kan apa, berbagai macam keluhan itu ada pada anak-anaknya kan. Anak-anak kenapa ada yang begini, ada yang begitu gitu kan. Yang namanya konseling itu kan pasti yang mesti kita cari adalah ujung pangkalnya ya kan. Kenapa nih anak katanya kalau di sekolah nggak pernah mau ngomong, kalau di rumah tapi cerewet banget ini. Mesti kan yang mesti dicari adalah kedua orang tuanya. Nah kalau udah ngobrol sama orang tuanya baru ketahuan tuh. Oh ternyata ada apa ya, luka-luka masa lalu yang belum belum selesai di orang tuanya. Jadinya seperti diturunkan luka itu ke anak-anak. Jadinya anak-anak bukan hanya bisa copy paste dengan baik, tapi juga sudah bisa menularkan ke orang lain gitu. Yang menarik adalah sebenarnya adalah ketika dua orang berbeda tadi mereka bersatu dalam satu pernikahan, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik, ya kan? Mungkin ada salah satu pasangannya ada yang ngerasa gue sebenarnya nggak nyaman nih dengan kehidupan seperti ini, dengan kehidupan yang misalnya dari bangun pagi sampai mau tidur lagi tuh semua teratur. Ketemu sama pasangan yang ya udah barbar aja, mau tidur jam berapa kek, mau makan pakai apa kek, mau gimana nggak masalah. Nah, dua perbedaan prinsip itu kalau tidak dikomunikasikan ujung-ujungnya ya kan, ujung-ujungnya ketemunya sama yang namanya konflik, ya kan. Mungkin awal-awal pernikahan ya udah nggak apa-apa deh gitu ya kan, Nanti kita bisa untuk dapat belajar menikah itu kan pasti ada bersama. Nanti kita bisa pas belajar, awal-awal masih Kela. jadi cinta Terus, ya. Ada ya gimana ya, pernikahan itu kan 80% isinya cuma ngobrol, ya kan, komunikasi. Yang jelas tiap-tiap pasangan itu harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Kecerdasan berkomunikasi itu nggak bisa kita dapetin di sekolah-sekolah manapun gitu loh, karena memang itu semua terjadi dari
apa jam terbang, gimana kita sering ngobrol sama pasangan kita. Ada juga kalau apa, ada juga yang perkawinan emang udah lama gitu ya, tapi mereka nggak pernah, jarang ngobrol, jarang jarang sharing. Tiba-tiba ada apa, ada satu situasi yang nggak mengenakan di antara mereka, mereka langsung memutuskan, udah cerai aja, pisah aja. Gitu. Banyak gue nemuin kasus-kasus yang sebenarnya masalahnya sepele, tapi mereka udah menikah 20 tahun, 17 tahun gitu. Cuma mereka nikah udah, saya udah capek bersihin apa kamar mandi yang selalu dia pakai jorok banget. Cuma gitu-gitu aja gitu. Menurut kita orang luar sepele banget gitu kan. Kenapa nggak diomongin dari dulu? Gitu. Kenapa nggak dari Udah awal jangan ya? dipikirin. Nah, karena 80% isinya komunikasi nih ya Mbak ya. Membangun hubungan Kan yang baik itu pasca ngobrol. menikah itu gimana Mbak komunikasinya itu? Karena kan kalau pacaran kan gitu kan, ya baik-baik aja, Happy happy ya. hore-hore, hura-hura, Karena jahim-jahim intensitas gitu. ketemu pacaran sama begitu udah menikah kan beda ya nggak? Beda, Waktu tiba-tiba pacaran kan jauh. dinanti-nanti. Tiba-tiba yang 24 jam ketemu terus gitu ya, nggak tahu harus ngobrol apa gitu kan. Nah itu tuh lagi-lagi bicara dari awal. Jadi beberapa kasus itu yang sempat gue temuin itu yang akhirnya mereka berakhir dengan baik lagi, balik lagi adalah sebenarnya ngobrol dari tadi gitu kan. Jadi ketika apa, ketika menikah baiknya orang setiap pasangan tuh punya roadmap, ya kan? Hmm. Peta, punya peta perjalanan. Peta perjalanan itu termasuk adalah kesepakatan kalau terjadi sesuatu di antara mereka, mereka harus kemana dulu nih? Disepakati Oke. tuh. Jadi kayak misalnya lagi nggak enak hati nih, boleh nggak gue ke rumah lu atau gue pulang ke rumah gue sendiri deh, gitu. Boleh nggak kayak gitu gitu. Jadi sudah disepakati dari awal kalau misalnya ada situasi yang kurang mengenakan, ada konflik, siapa dulu nih yang mesti kita kasih tahu, siapa dulu yang harus kita pergi gitu kan, kita temuin. Ada Hmm. yang mereka menyepakati kalau misalnya udah kalau ada apa-apa nggak apa hubungannya sama mereka berdua nggak usah orang lain pada tahu, kita selesaikan aja berdua. Nah itu boleh. Kalau udah yang apa kiranya konfliknya itu udah terlalu hebat, gue harus kemana nih? Sepakati dari awal. Roadmap itu Hmm. penting. Kenapa? Karena jika terjadi yang benar-benar itu kejadian, kita langsung udah harus pergi ke roadmap tadi gitu. Jadi kalau ada salah satu yang misalnya kalau gue lagi marah sama suami, gue nggak akan ngobrol sama nyokap gue, tapi gue akan ngomong sama nyokap lu. Oh Kenapa? iya. Karena bencinya kita itu kan ada habisnya ya. Tapi kalau kita keluarkan ke orang tua kita, ke ibu kita apalagi? Ya mungkin setiap kali ngeliat, aduh, Loh, kayaknya belum habis-habis marahnya para ibu gitu kan kan. pasti akan bela anaknya ya. Wih, emang bener tuh Pasti. orang tuh. Padahal anaknya yang salah. Iya. Nah, lebih lebih baik itu disepakati bersama. Jadi kalau misalnya memang ketahuan ada apa-apa gitu ya sama suami, jadi ceritanya sama ibunya suami gitu loh. Biar Hmm. ibunya dulu aja. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan dulu sama ibunya kan. Ya. Sebelum ketemu istrinya kan istri apa suaminya kan baru orang baru nih. Ya kan yang Iya. melahirkannya lebih lama, lebih tahu gimana caranya gitu kan. Pergi cari dia dulu. Jadi kesepakatan itu memang sudah dibuat dari awal sejak awal pernikahan sebelum mereka apa menjalin rumah tangga lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi karena biasanya kalau apa ya roadmap itu sebenarnya salah satu kayak P3K-nya pernikahan deh Pernikahan, ya gitu. ya. Berarti Hmm. kayak kayak deal-dealan gitu dong ya Mbak ya? Deal-dealan yang dilakukan sebelum Ya menikah dia bilang gitu. Berarti bahasa deal-dealan ya bisnis udah bisnis dikasih Mbak. cakep-cakep roadmap gitu. Iya, yang satu bahasanya roadmap, yang satu deal-dealan, ya ampun. Ah, Hmm. nah, beda nggak dengan apa sih perjanjian pranikah? Beda ya, Mbak ya? Berarti kan itu ya. Kalau Kalau perjanjian pranikah tuh, perjanjian pranikah setahu gue itu lebih ke harta ya kalau lebih ke iya. apa segala macam fasilitas yang didapat sebelum dan sesudah menikah gitu kan dan itu kan memang harus dilegalkan kan kalau itu kan memang harus Oh, apa ada legalisasinya jadi lebih ke apa ya kalau gue lihat lebih saling mengikat di antara apa urusannya ke
pidana gitulah. Modelnya Oh, begitu-gitu gitu. deh, nggak. Sering banyak Kalau nggak sebenarnya? roadmap yang gue maksud Sebenarnya banyak nggak Mbak? Dari apa namanya? Dari kliennya Mbak Winda ada nggak yang kayak gitu? Perjanjian pranikah ada. sampai Ada, jadi judulnya kalau kita itu kalau kalau ngelihatnya kayak yang kawin kontrak, gue pernah nemuin. Jadi mereka itu punya perjanjian pranikah bahwa mereka hanya menikah itu selama 5 tahun dan nggak punya anak, gitu kan? Seiring jalannya berwaktu, gitu kan, baru 3 tahun mereka udah punya anak, gitu kan? Sementara sebenarnya mereka mau balik lagi ke surat perjanjian itu, ke perjanjian pranikah yang mereka buat sebelumnya, ya kan? Tapi dalam perjanjian itu tidak disebutkan bahwa mereka akan tetap menjalankan rumah tangga itu sampai anak itu besar segala macam ya. Enggak inilah, tidak ada dalam klausanya itu. Akhirnya mereka datang ke pengadilan agama mau minta mediasi segala macam gitu kan. Terus gue bilang maunya gimana? Ya gimana sebenarnya sih pernikahan ini cuma cuma ya gitu aja gitu kan. Tapi ternyata kita tiap hari dia udah kayak teman saya, ngobrolnya udah enak, tiba-tiba ada anak gitu kan. Nah ya udah jadi akhirnya dan mereka datang ke pengadilan agama untuk membatalkan si perjanjian pranikah itu. Jadi lebih kayak de facto dan de jure-nya lah gitu. gitu. Nah, Nah, sementara roadmap yang gue sampaikan tadi itu hanya sifatnya lebih ke apa ya? Ya kesepakatan bersama aja gitu. Karena kan apalagi pandemi kemarin tuh ya, tingkat perceraian di Indonesia tuh paling banyak, paling tinggi. Ada paling banyak peningkatan sampai karena apa Mbak? 42% Iya, mungkin karena mereka biasanya itu di kantor berangkat pagi pulang malam ya kan ketemu cuma di kasur doang udah tidur gitu ya. Sampai di kasur cuma Berangkat udah main pagi, handphone masing-masing. ketemu siapa gitu kan? Boro-boro Pas di rumah pilotok ya, ketahuan. jadi ya udah tinggal tidur aja. Kayak aja begitu pandemi ada WFH harus di rumah terus ya kan. Dia ngeliat sehari ya Allah bini gue gini banget, ya Allah laki gue ribet banget gitu kan. Baru kelihatan. Nah, di situ tuh timbul apa percikan-percikan kecil yang ya walau alam tiba-tiba banyak aja gitu yang lapor ke mendaftarkan perceraian ke KUA ke pengadilan agama, sorry. Tapi emang pada saat pandemi Gitu. ini kalau gue baca di koran juga banyak banyak yang apa sih namanya? Yang bapak rumah tangga jadi bapak bapak kantoran jadi bapak rumah tangga gitu kan. Maksudnya dia jadi Mm-mm. kerjaannya nggak ada jadinya, terus jadi nggak bisa nafkahin. Nah, suami Iya, itu salah satu termasuk dong ya Mbak ya. Itu istrinya kurang iya. sabar Jadi kali ya. Iyalah. walau malah mungkin istrinya harus jalan-jalan sendiri dulu gitu ya. Jadi switching fungsi itu sama juga mungkin itu juga memang harus dibicarakan dari awal. Masyarakat sosial menganggap yang namanya bapak-bapak, laki-laki, suami perginya ke kantor, pulang-pulang sore udah gitu kan. Itu berlaku setiap hari. Sementara ibu-ibu di rumah gitu ya. Itu norma sosial yang biasa terjadi gitu kan. Begitu ada orang tiba-tiba di rumah terus, tiba-tiba apa istrinya yang harus kerja, suaminya padahal sebenarnya WFH ya judulnya ya. Tadi sangka ngepet lagi gitu kan. Disangka pesugihan. Nah, peralihan fungsi suami dan istri dalam rumah tangga itu juga sebenarnya harus rentan juga harus dibicarakan juga gitu. Karena kan ya ada anak-anak yang lihat kok teman-temannya papaku kerja, kalau bapakku di rumah ya lah papaku editor gitu kan. Papaku bikin kartun di rumah. Ya kan? Nggak di rumah aja dapat duit banyak gitu kan. Nah, itu jadi apa ya? Papaku mah gambar Pemahaman banyak duit. iya benar. Gambar doang mulai ada duit gitu kan. Sementara gue Nah, gambar gitu-gitu aja gitu ya. Nah, sama juga. Jadi perubahan fungsi tadi juga harus dikomunikasikan ke anak-anak gitu loh. Ada yang keluarga yang memilih untuk udah santai aja lah dia mendidik anaknya dengan gaya santai, nggak usah terlalu otoriter, nggak usah terlalu, ya santai aja anaknya dibiarin lepas gitu aja gitu kan. Nah, jadi begitu mereka terjun ke masyarakat, nggak ada ininya ya apa ya kayak mereka nggak punya batasan gitu loh. Nah begitu mereka udah berasa nggak ada batasan karena di rumah gue dulu santai-santai aja ketemu
temen ketemu orang yang tiba-tiba harus menjadi istri atau suaminya, kan dengan sendirinya dia punya bawaan santai itu dari orang tuanya kemarin kan. Nah, sementara ketemu pasangannya atau apa suami atau istrinya ternyata perbedaannya bertolak belakang jauh banget. Nah, itu sebenarnya konflik itu yang sering terjadi. Salahnya dari siapa? Salahnya dari orang tua yang santai tadi, tidak sering mengkomunikasikan segala sesuatu sama anaknya. Ya kan? Kenapa sih kalau apa? Ya. Gak kasih pengertian, kenapa ibunya begini, bapaknya begini. Kenapa ayah kalau gambar doang aja dapat duit gitu kan? Ini namanya kartunis, ini namanya ini gitu. Jadi si anak juga dari awal sudah tahu bagaimana caranya keluar dari konflik yang biasa akan dihadapin. Gitu kan? Ketika dewasa dia akan bilang, kok kamu nggak mau kerja sih? Bukan berarti ayahku juga dulu nggak kerja, enggak. Dia tinggal bilang, yang namanya kerja tuh harus di kantor, kerja tuh harus begini, yang penting produktif, menghasilkan, nah gitu. Pemahaman-pemahaman yang kita dapat dari pola asuh orang tua kita zaman dulu, nah, kalau kita mau teruskan lagi ke anak-anak kita, gitu kan, nah itu harus kita bisa pilah-pilah, yang mana nih yang mesti diterusin, ya kan, yang mana yang mesti di stop di saya aja, anak-anak harus kayak gini, ya itu. Ujung-ujungnya itu kemana? Ke komunikasi. Gitu. Komunikasi kan merupakan apa namanya satu hal yang paling penting sebenarnya kan ya dalam dalam pernikahan. Tapi kan ada juga kayak understanding each other sama compromising. Nah, itu bagaimana, Mbak? Ya, belajar memahami orang lain itu juga butuh belajar. Ya kan, butuh yang namanya jam terbang. Kenapa sih kita bisa memahami, udah gue tuh paham banget lah kalau sama Ai deh, dia mau gimana kayak bentukannya, tapi dia bisa kerja kok gitu kan. Mau lu paksa Ai serapi mungkin juga nggak bisa. Kenapa? Karena gue paham yang namanya Ai itu ya memang begitu. Lu paksa kayak apa juga nggak akan bisa jadi berubah, tapi dia produktif gitu kan. Nah, kenapa pemahaman itu gue bisa dapat dengan gampangnya? Pertama, karena I know you too much, gitu ya kan? Karena gue tahu banget gitu kan. Gue mau mengerti, lo mau marah-marah begini, mau yang cara kerjanya begini, gue liatin aja gitu misalnya kan. Nanti ujung-ujungnya gue dapat benang merahnya. Oh ternyata memang gaya kerjanya anak ini begini, gitu kan. Beda kalau dibandingin sama kamu misalnya, atau teman-teman lo yang kalau kerja harus duduk di meja, harus. Kenapa tadi lo sebut siapa? Kanu? Rizky Kanu. Lo akhirnya nyebut Kanu juga. Gue salah tadi pamitan sama dia, gue mau live IG nih sama Ayo lo, kata dia gitu. Enggak, karena tau gue yang namanya dan dia itu kerjanya tuh jauh beda banget sama lo, cara kerjanya dia sama lo tuh jauh beda gitu. Dia maunya semua teratur, semua pada tempatnya dulu, baru gue bisa kerjain. Kalau lo kan enggak, ya kan? Nggak usah mbak, gue udah tahu kok. Gue udah tahu gitu kan. Gue masih inget banget kalau disuruh apa gitu. Tahu mbak, tenang, tapi bikin. Kapan gitu? Tapi jadi gitu kan. Nah, untuk gue bisa bilang bahwa ya udah deh, Ai, gue percaya sama lo karena gue tahu lo begitu gitu kan. Itu karena gue kan merendahkan ego gue, memberikan lu panggung untuk tetap berkarya, ya kan. Terus juga gue tetap merendahkan suara gue gitu loh. Udahlah ya, oke, gue mengerti, gue paham, gue memahami, ya kan. Ketika gue udah paham, gue udah tahu lu butuh panggung untuk berekspresi, ya sudah gue kasih, ya kan. Nanti sudah selesai, fitrah lu udah dikasih semua istilahnya, baru gue bilang oke, udah selesai, sekarang kerjaan lu mana, ya kan. Sama kayak pernikahan. Sama kalau kita bicara komunikasi sama pasangan, kalau kita dua-duanya bicara, dua-duanya tetap berada di ego yang tingginya sama, nggak akan ketemu, ya kan. Kita bisa paham sama orang yang kita sayang, apa pasangan kita itu, karena kita kan melalui berbagai macam pengorbanan, ya kan.
judulnya kalau yang ketemu di tengah-tengah, judulnya kalau yang win-win solution, pasti ada dua sisi yang berkorban. Jadi nggak mungkin bilang, oh gue berkorban banyak nih, yang ini nggak mungkin. Karena untuk ketemu di tengah-tengah itu, dua-duanya harus berkorban. Gitu, paham nggak? Ya, ya. Filosofi gue dulu tuh A. Udah lama nggak nikah? Oh nggak ya? Oh, ya, ya, ya. Jadi lupa ya, lupa caranya atau lupa komunikasinya? Gue kayak ujian gitu ya, kayak oke, belajar lagi. Kelas pranikah. Ya enggak lah. Tapi Ya. kalau berdasarkan pengalaman gue ya, semua itu akan bisa berjalan dengan lancar itu ada dua hal. Dua hal nih. Cinta sama percaya. Percaya nggak lo? Kalau udah setengah mati cinta sama pasangan, itu cinta itu global tuh, isinya tuh kemana-mana gitu kan. Itu segala macam perbedaan mereka bisa putuskan sedikit-sedikit, ya kan? Cinta. Nah, ini kebetulan banget Terus ngomongin yang kedua, cinta, dia nanya gimana caranya agar cinta dan rasa sayang suami istri makin lama makin bertambah tuh. Syukurin tuh. apa caranya cuma satu, komunikasi. Iya enggak? Iya betul. Intinya balik lagi ke komunikasi. Gue menikah sama orang yang dulu itu nggak pernah senyum, ya kan? Susah ya, bapak tentara itu suruh senyum tuh susah. Suruh bercanda yang, kamu sayang aku nggak? Gitu, gitu kan? Waktu enggak, kalau tanya, kamu sayang aku nggak? Iya, kalau nggak sayang ngapain gue kawinin gitu ya? Itu nggak oke banget ya. Tapi tonjong pistol kan ya? Kawinin gue nggak? Kawin atau rumah sakit ya. Sementara fitrahnya perempuan, ya kan, lebih senang disayang-sayang, ya kan, senangnya disanjung-sanjung, senang banget kalau kata laki gue, senang banget digombalin, gitu kan. Nah, bapak ini kan nggak suka ngegombal gitu ya. Cuma gimana caranya biar keinginan gue tetap tersalurkan, tapi gue juga tidak menurunkan egonya dia, gitu kan. Ujung-ujungnya ya komunikasi lagi. Gue bilang, kenapa sih kamu gak suka bilang sih kalau aku tuh cantik, aku kurus gitu kan, aku langsing, ngomong dong gitu kan. jadi suka bawa paksa ya. Kamu mau denger apa? Dia kalau gue tanya, kamu mau jawab apa, jujur apa menyenangkan gitu kan. Jadi gue pilih menyenangkan aja, nggak sejujur apa. Berarti komunikasinya itu dong, apa namanya, gak jujur dong. itu kan kalau ini aja, kalau ya, menjaga kewarasan emak-emak ya nggak sih, judulnya menjaga kewarasan emak-emak, daripada gue minta orang lain yang ngomong gitu ya kan. Mendingan gue paksa laki gue sendiri gitu kan. Tapi balik lagi ke kecerdasan komunikasi tadi ya, karena ketika kita sudah dusta aja, dusta kalau nih jadi hilang deh tuh, gue lupa mau ngomong apa, ngeblank aja. Udah berapa lama ya, udah berapa tahun nggak ketemu kalian berdua ya, udah lama banget ya. Banget. Lanjut. Pada saat udah berdusta. Enggak, bukan. Berdusta. Gue lagi ngomong kecerdasan komunikasi, kecerdasan berkomunikasi. Komunikasi. Karena itu tadi, kecerdasan berkomunikasi itu bukan berarti lo harus kuliah public relation juga atau jurusan komunikasi. Nggak semua anak eskom juga bisa komunikasi dengan baik, nggak juga gitu kan. Karena yang disebut gitu ya, apa? SIKOM. Nah, SIKOM nih gue nih, komunikasi nih. Tidak semua orang nggak semua anak komunikasi itu bisa mengekspresikan perasaannya loh. Ya kan?
ada ada berbagai macam tipe orang yang mengekspresikan perasaannya itu berbeda dari sifat utamanya dia. Lo sering dapetin gak sih kalau ada orang yang kalau ngomong di blogger, kalau blogger zaman dulu banget ya, kalau ngomong di media sosial, kalau tulis di Facebook di mana-mana gitu kayak seru banget, panjang lebar gitu kan ceritanya. Tapi kalau ketemu diem Ya, aja ya kan? aneh. Iya, iya. Ya kan, ketemu orang kayak gitu sebenarnya kalau gue ngelihatnya kayak ada berbagai macam kecerdasan komunikasi yang tidak dimiliki sama orang ini, ya kan, atau di rumahnya atau mungkin pasangannya nggak membiarkan dia bicara belak-belakan atau nggak sering ngomong gitu kan, jadinya katarsisnya dia ngomong ke orang lain, dia ngomong di media sosial, jadi kayak cari perhatian lain gitu. Nah, itu tuh balik lagi ke kecerdasan komunikasi tadi. Berarti dia kurang cerdas mengkomunikasikan keinginannya, mengekspresikan apa yang dia inginkan istilahnya gitu. Nah, tapi biasanya ada ini dong, ada pemicu kenapa dia tidak enggan untuk berkomunikasi dengan pasangannya atau kurang cerdas berkomunikasi dengan pasangannya. Misalkan ternyata pasangannya temperamen, tukang marah-marah, baru ngomong panjang gitu. Loh kok gue jadi kayak curhat, kayak ada japu ya. Terus Siapa ya gitu? lupa gue. Saya baru ngomong saya apa gitu udah digituin gitu kan. Siapa tahu ada pemicunya. Nah, kalau hal-hal kayak gitu bagaimana, Mbak? Bicara kalau pasangan temperamen satu itu dulu ya. Kenapa ada pasangan yang tiba-tiba temperamen ketika mereka menikah setelah beberapa tahun gitu ya baru kelihatan oh ternyata orangnya pemarah gitu ya. Waktu pas pacaran, ketemuan, ta'arufan misalnya nggak keluar tuh perasaan itu ya kan. Perasaan tingkahnya yang ternyata senggol bacok lah gitu nggak bisa diiniin gitu kan. Nah itu kalau gue ketemu kasus kayak gini biasanya pasangan itu kan gue bilang coba tanya sama orang tuanya ada sesuatu nggak yang bisa kamu dapat dulu kalau misalnya oh ya dulu waktu kecil itu kalau dia mau apa-apa kita selalu bilang jangan dulu gitu ya jadi ada anak kecil pernah lihat kan kalau anak laki nangis zaman sekarang zaman dulu tuh nggak boleh nangis ya anak laki-laki malu nggak boleh nangis Laki, oh ya tahu, betul. laki gak boleh nangis. Kenapa laki-laki gak boleh nangis? Boleh nangis kok, gitu kan. Nah, perasaan waktu dia masih memendam emosi, gitu kan, yang disuruh secara paksa, itu kan lama dipendam sama dia. Ditaruh di alam bawah sadarinya dia kan. Begitu sudah sampai di alam bawah sadarinya dia, dia ketemu satu trigger aja, pemicu yang klik banget, dia bisa langsung marah. Nah, itu berkembang, itu berkembang itu dari kecil. Datangnya itu dari pola asuh. Nanti biasanya kalau gitu kan ketemu nih, oh ternyata dulu ayah ibunya kalau ngasih tahu itu mesti pakai marah-marah, pakai bentak-bentak, manggil ayah gitu ya, manggilnya nggak pernah ada sapaan sayang, nggak pernah ada sentuhan orang tua ya. Coba kayak gitu ketemu aja, bukan kecenderungannya tuh lebih cepat ke sana gitu kan. Nanti udah ketemu baru oh ternyata salahnya di ayahnya. Jadi ayahnya memang kalau ngomong dia si anak laki kecil ini sering sering ngelihat bapaknya itu bicara sama ibunya dengan membentak. Bu, ambilin ini bu. Bu, tolong bu, ayah gitu kan. Dengan nada tinggi. Si anak laki-laki kecil ini kan jadi mikirnya bahwa oh anak laki-laki suami itu harus gitu ya sama istrinya. Ya kan? Yang ada di kepalanya dia peran laki-laki itu begitu. Oh, jadi kalau jadi suami tuh kalau tinggal mau makan tinggal bilang aja, Bu, makan aku mana gitu kan. Bu, kos kaki aku mana gitu ya. Nah, begitu si pasangan tahu, oh ternyata masalahnya di pola asuh dia waktu masih kecil. Nah, caranya gimana? Datang lagi ke komunikasi lagi. Bilang aja bahwa, kamu tahu nggak, aku tuh sebenarnya, ya ngomong aja gitu loh, aku tuh nggak suka loh dimarah-marahin begitu. Ngomong pelan-pelan juga bisa, aku nggak budek kok gitu kan. Dibutuhkan penurunan ego lagi. Salah satu dari mereka itu harus ada yang diturunkan egonya. Karena kalau dua-duanya tinggi, nggak ketemu siapa-siapa.
ya kan? Enggak ya. Pernah ngalamin kan yang kayak gitu? Oh, enggak ya? Aku lupa. Ya udah, lupain aja. Udah lama. Taruh di Oh trash gitu. bin, Oke. delete. Selain komunikasi, ada lagi Mbak yang harus kita tahu gitu. Aku tahu. Salah. Kita, Ya udah kalau gitu kita lu tahu yang jawab. untuk tetap menjaga kestabilitasan keluarga gitu. Maksudnya berpasangan atau apa ya, Curhat nih, curhat apa gimana? enggak sih, enggak curhat juga. Serba salah. Serba salah. Hmm. Ada lagi nggak Mbak? Apa menjaga kestabilan apa nih? Kelanggengan hubungan suami istri apa Ya, hubungan apa keluarga apa gimana? pelanggan Oke. suami istri lah. Maksudnya pasangan biar kayak Pak Habibie dan Ainun. Elah. Adanya Ainun Winda. Ainun yang ini laki lah. Adanya Ainun Gimana sih? Malaysia. Salah dong gue. Kok bisa sama sih? Iya benar-benar Mas Ainun ya suaminya. Iya benar-benar benar. Oke, yang jelas dari awal pernikahan itu kan kita sudah tahu nih arahnya mau kemana, ya kan? Kita milih pasangan itu yang nggak hanya malu-maluin kalau dia kondangan gitu kan, nggak hanya harus jadi pinter gitu kan. Dulu gue inget dulu tuh nyokap gue selalu bilang nggak usah cari pacar kaya, nggak usah cari yang cakep, cari yang pinter. Jadi gue balik, jadi abis pinter, kaya, cakep gitu. Jadi dulu urutannya tuh masih yang cakep, kaya, pinter belakangan gitu kan. Yang ada gue superior sendiri gitu kan. Akhirnya gue balik gitu kan. Jadi gue cari yang pinter dulu, baru cakep, baru kaya belakangan lah gampang kaya. Karena kata nyokap gue orang kaya itu bisa orang pinter itu bisa diajak kaya, tapi orang kaya belum tentu pinter gitu. Iya betul. Gue kasih Siapa tahu tahu nih ke kayak anak-anak Bapak gue kan. Oh. harus cari yang 7 turunan tajirnya gitu ya. Dia turunan ke-8. Gue kasih abis dong. Gak dapat dong. Terus. Iya, gue tuh suka ngasih tahu gitu sama anak gue, kata anak gue, makanya Bun, aku mau les. Jadi siapa tahu dapet pasangan di tempat les yang pinter. Gila kali. Oke, apa tadi pertanyaannya jadi ngawur ke belakang-belakang gue lupa. Pokoknya selain komunikasi, apalagi yang kita bisa menjaga keharmonisan Iya, bersama iya, pasangan. iya. Sekarang ingat. Dan Ya. Yang mengucapkan satu, pernikahan yang ini. jelas itu, cie. Gue tiba-tiba pengen ngenalin lo sama siapa gitu ya. Siapa Mbak? Siapa Mbak? Lama gitu. Tiba-tiba came up in my mind, cie. Langsung ke itu siapa ya? Salah. Udah lanjut. Siapa ya? Oke, menyamakan visi dan misi dalam pernikahan itu penting dari awal. Jadi kita tahu nih arah kita nih mau kemana. Setelah nikah ini mau apa, gitu kan? Mau punya anak 11 kayak 12, jadi diomonginnya tuh dari awal-awal gitu ya. Yang jelas visi dan misi rumah tangga itu sama. Ya kan? Ada yang maunya apa sih kalau menikah itu? Oh, gue mau bikin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan ya. Caranya gimana? Bikin roadmap tadi gitu kan. Usulnya awal-awalnya tuh memang dari visi dan misi, kemudian berakhir ke roadmap, ya kan? Untuk jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah tuh gimana sih? Oh, kita mesti ada kajian tiap minggu atau apa gitu kan? Bisa akan berkembang jadi lebih mind map-nya akan berkembang gitu kan? Kalau kita sudah tahu visi dan misinya, itu pertama. Kedua, kita punya satu pemahaman yang sama dengan dua keluarga besar. Ya kan, yang namanya menikah kan nggak hanya gue dapetin lo, tapi juga harus menikah sama kakak lo, sama ibu lo, sama bapak lo gitu kan, sama gaya pola asuh keluarga juga gitu kan. Mereka harus sepaham. Jadi dari awal tuh, makanya kalau gue suka heran kalau ada orang yang kok gue nggak tahu ya kalau ibunya tuh suka begitu. Gue tuh nggak pernah tahu Mbak kalau ibu mertua gue tuh ternyata kalau belanja tuh main lihat-lihat aja gini-gini gitu kan. Emang dulu anak lu nggak cerita ya, gitu ya.
emang sih hal-hal kayak gitu emang kadang ke skip gitu ya. Cuma mungkin bisa dijadwalkan. Ada satu apa obrolan sebelum kalian menikah. Cerita deh orang tua lu kayak gimana sih? Atau orang tua gue kayak gimana sih? Ya kan? Banyak kan sekarang yang apa kayak apa apa sih kayak sekolah-sekolah pranikah gitu-gitu kan? Kebanyakan mereka kan gitu bilangnya. Jadi ceritakan bagaimana apa latar belakang keluarga kamu. Kamu juga. Jadi biar kita nggak apa ya nggak tiba-tiba ketemu tuh wah apa nih gitu ya. Udah wah itu yang kayak gitu yang bikin Makhluk siapa? tiba-tiba Makhluk nggak apa kenapa ini? napa Makhluk jadi apa ada gitu ya? Ke pas nikah makhluk apa? Tiba-tiba jadi alien. gue pernah gue pernah punya apa dapat kasus tuh gini. Jadi di si laki-laki ini adalah di keluarganya tipikal yang kalau laki itu nggak usah masuk ke dapur. Udah deh anak laki di depan aja, nanti yang perempuan aja yang di dapur, dia masak gitu kan. Itu si laki-laki nih. Sementara yang si perempuan come up dengan keluarga yang mau laki kayak mau perempuan, kalau suruh ngulek-ngulek bisa. Ya kan, motong cabai maksudnya masa nggak bisa sih anak laki gitu ya. Nah, dua perbedaan itu yang ujung-ujungnya tiba-tiba dibilang kamu sih nggak pernah bantuin aku gitu kan. Kalau kalau aku di dapur tuh kamu diam aja loh. Saya kan laki gitu kan. Ngapain gue di dapur ngepel segala macam gitu. Beda nih dari awal karena dari awal mereka nggak suka ngobrol. Yang kayak begini-gini bisa jadi pemicu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba si apa istrinya yang marah-marah nggak jelas gitu kan, dipendam perasaannya, dipendam lama-lama tiba-tiba keluar gitu kan. Siswa bingung kan, kamu tuh marah kenapa sih? Kok tiba-tiba ngamuk kenapa? Cuma gara-gara nggak nyapu doang gitu kan. Ya lu nggak nyapu sekarang, tapi 2-3 tahun yang lalu tuh disuruh nyapu juga masih kayak gitu gitu loh. Iya kan? Jadi begitu mereka datang ke judulnya tuh begitu mereka datang ke apa konsultan gitu ya, ke konseling kan biasa ada 2 sesi terpisah, sesi si istri sama si suami gitu. Kalau kita apa satuin ternyata cuma ya ampun masalahnya sepele aja gitu loh. Masalahnya cuma di rumah saya laki-laki itu laki-laki bu, nggak pernah kita masak apa motong-motong bawang nggak pernah gitu kan. Sementara si istri di rumah saya laki-laki perempuan tuh sama di dapur. Nah, ya itu tadi karena pola asuh masing-masing keluarganya berbeda dan tidak dikomunikasikan dari awal. Ya udah, trigger kecil aja bisa jadi pemicu. Berarti Gitu. benar-benar yang tadi lo bilang di awal ya Mbak, inner child ya, itu tuh benar-benar nempel dong ya dari pola asuh Ya, dari orang tua kita dulu tuh benar-benar nempel banget. Nah, gimana kalau misalnya sekarang apa sih sebagai sebab pemicu pernikahan ini akhirnya kita masuk ke tema aja ya lah langsung ke ini ke apa namanya ke yang lagi viral. Apa pemicunya si pernikahan ini akhirnya mempunyai halangan atau enggak apa namanya memiliki orang ketiga atau keempat atau kelima atau segambrengan gitu. Ini titipan pertanyaan dari siapa aja nih, banyak banget kayaknya. Oh, banyak banget Kak. Banyak nih, Gue pernah bawain di gue pernah apa sempat apa sih iniin tema di satu platform musik tertentu lah ya. Selingkuh itu kata kerja atau kata sifat? Apa ini jawabannya? Oh enggak. Sifat. Menurut lu apa? Kata sifat. Benar. Oh ya. Benar kata sifat. Ya kan menurut gue. Tapi ada apa tuh pekerjaan? Iya benar-benar. Punya sifat berselingkuh celah ya semangat sehingga menjadi pekerjaan. Oh iya benar ya kan kerjaannya selingkuh gitu ya. Sifatnya berdua begitu ya benar. Karena sudah sifatnya. Oke. Berarti si peselingkuh ini, si orang yang tukang selingkuh ini pada akhirnya ketika mereka tobat dari selingkuh yang pertama, kira-kira ada kemungkinan nggak dia akan selingkuh lagi? Ada. Ada, so tau aja gue. Ada. Ya itu meneguhkan jawaban lo bahwa karena selingkuh itu adalah kata sifat. Benar. Jadi apa ketika orang sudah punya niatan
keinginan gitu kan, namanya selingkuh itu kan pintunya macam-macam ya, pintu media sosial, pintu ketemu teman lama, macam-macam banyak. Dalam Ketemu agama juga mantan, eh, apa ketemu apa mantan, ketemu mantan. Iya, Hmm. tadi kan gue udah bilang pintunya banyak, Oh iya, dari iya, media iya. sosial, dari mana ya, tiba-tiba ketemu mantan gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya apa ya, sifat alami, sifatnya memang setia gitu kan, sifatnya memang nggak mau cari yang aneh-aneh, ya dia nggak akan tergoda mau 1.000 mantan depan mukanya dia gitu kan, mau tiba-tiba apa model-model suami apa mantannya udah berubah banget gitu kan, sebenarnya sesuai yang dia inginkan, tapi ya kalau dia ngerasa bahwa bukan ini gitu kan, bukan arahnya selingkuh tuh kemana sih nggak jelas gitu kan. Kalau dia tahu bahwa akibatnya dari ketika dia berusaha mencintai orang lain dibandingkan selain pasangannya, dia tahu akibatnya dan dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dia nggak akan berani selingkuh. Tapi orang-orang yang mempunyai kecenderungan bahwa oh ini lebih baik, ini kayaknya oke juga deh. Oh flirting gini tuh biasa aja, tapi ternyata kok enak ya. Tapi kok ternyata nyandu, ya kan? Hmm. Biasanya kalau itu kan mereka kan nyandu ya, dalam tanda kutip nyandu. Apa udah habis godain yang ini dia godain yang itu gitu kan? Itu mau typical player gitu kan. Nah, kata sifat yang disebut peselingkuh tadi sebenarnya juga bisa diberesin nih. Bisa akan Hmm. ada akhirnya dia akan ketemu sama apa momen yang sudahlah enough gue, selesai si Hilaf, peselingkuh hilaf. tadi ya kan, hilaf. Wah. Tapi ya itu tadi apa kebanyakan orang-orang yang sudah pernah selingkuh itu jadi jendelanya pintunya menuju ke selingkuh lagi tuh lebih banyak gitu. Hmm. Jadi kalau udah ngelihat pasangan lu udah ketangkep sekali gitu ya, ketangkep sekali, terus 2 kali, terus tiba-tiba banyak lah ininya gitu kan. Kalau menurut gue kalau apa ya, bukannya menyarankan kalian berpisah, ada juga kayak apa, gue ketemu kasus yang gimana ya, gue punya anak gitu kan, tapi gue udah Iya. ngeliat laki gue tuh bolak-balik sama cewek itu mulu gitu, gimana anak gue gitu kan. Akhirnya mereka apa bertahan dengan alih-alih nggak mau anaknya susah, nggak mau anaknya repot gitu kan. Akhirnya gue bilang, boy yang nikah itu sebenarnya kan yang jalan pernikahan kan kalian, bukan anak lo, ya kan. Kalau lo melakukan segala sesuatunya untuk anak lo, ketika anak lo berbuat salah sedikit aja, lo akan ngerasa, aduh patah hati banget nih, ya kan. Tiba-tiba anaknya nakal gitu ya misalnya, atau tiba-tiba anaknya berbuat sesuatu yang dia nggak suka lah misalnya. Wah udah tuh patah hati banget, ya kan, karena dia ngerasa lu tuh ya cuma gara-gara lu doang lo gue apa apa gue dibela-belain gitu kan. Makanya gue bilang, yang kalau urusan lu sudah hubungan perkawinan nggak usah mengatasnamakan orang lain gitu. Ya udah kan, bahagia kalian yang jalanin, ya kan, susahnya juga kalian juga yang ngejalanin gitu. Dan itu komitmen kalau misalnya si si pasangan itu tidak akhirnya ketahuan, terus begitu dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, bla 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 bla. Nah itu antara mereka berdua aja ya komitmennya. Cuman Iya. eh, tadi yang gue pengen kasih tahu apa ya, sebagai istri itu kalau misalnya kuku kakinya bengkok yang biasanya nggak bengkok tiba-tiba bengkok, berubah sekecil apapun itu pasti akan berasa. Cewek itu kan cewek itu kan Oh feelingnya iya, kan kuat kan ya mbak. perempuan, iya, perempuan kan Iya, dianugerahi 99 perasaan hidung gitu ya. bulu Hmm. hidung mengsong aja tuh dia tahu ada yang aneh nih. Kalau bulu hidungnya bisa mengsong gitu. Selingkuh dia pasti. Lu itu harus gue terusin apa enggak nih ya? Iya, iya, lanjut sayangku. Ya kan seperti itu gitu kan ya mbak. Nah, Hmm. apakah kita harus apa namanya memberi kesempatan lagi atau batasan deh, batasan kita memberi kesempatan atau memaafkan si itu nggak usah ketawa. Gue lagi mikir kata-kata, menata kata-kata, tenang. Ya, batasan atau Hmm. apa namanya sampai mana kita harus menerima akhirnya
Yaudah deh, yuk kita kembali lagi, mulai dari awal, dari nol ya Pak, gitu. Kayak Pertamina. Atau, nah, Ah, the answer is goes to you sebenarnya. Apa di oh, iya dong, kan yang ngerasain kan lo gitu loh. Banyak juga sih kadang-kadang, gimana ya Mbak, gue mesti ini nggak ya, gimana ya Bu, mesti gue tinggalin apa enggak ya suami model kayak gini, atau dia tuh nggak perhatian segala macam. Sebenarnya kita dari kita udah ngasih konsul apa, udah ngasih tips lah. Oke, kalau dia ngomong-ngomong, ajak dia ngomong, cari cari momen yang dia bisa diajak ngomong. Laki-laki tuh kalau udah kenyang, udah aman, udah nyaman, itu baru bisa diajak ngomong, ya kan? Jangan ngajak ngomong anak laki-laki dalam keadaan lapar sama capek, percuma, ya kan? Kupingnya cuma sebelah doang yang difungsikan, sebelahnya nggak denger. Jadi makanya kalau mau ngajak ngomong suami yang kira-kira apa, omongannya tuh kayaknya penting banget gitu, kasih dia makan dulu, kasih dia tempat enak dulu, baru ngomong. kasih Biasanya kopi, begitu pokoknya gitu kan. diinin dulu lah ya, di apa namanya, di treat dulu, gitu Servis. kan. Iya benar-benar. Ah, Oke, kalau terus, diomongin udah nggak bisa gitu ya. Kalau diomongin udah nadanya lebih tinggi dari kita, kalau dia udah ngerasa oke. Kalau biasanya kan kalau perempuan udah dihadapkan sama dua pilihan, laki-laki akan dihadapkan dengan dua pilihan tuh, dia ada dua kemungkinan, dia akan memilih kalian berdua atau memilih salah satu di antara kalian. Ya kan, biasanya perempuan cuma nanya, ya udah lo mau sama dia apa sama gue, ya kan. iya, Sementara si cowok vaksin bilang, gue aja. nggak mau milih, gue mau dua-duanya. Mas Aris banget, Mas Aris. Halo, lo bisa ngebiayain gitu. Halo. Enggak, tapi banyak Jadi lo loh. Jadi berapa? apa yang gue yang gue temuin tuh memang seserakah itu gitu ya. Iya sih, pasti ya. Ya dengan dasar mungkin ada juga yang alih-alih, oh kita kan poligami mengikuti sunnah ya. Sunnah Rasul tuh nggak hanya poligami. Lo makan pakai tangan kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu juga sunnah gitu kan. Kenapa yang diagung-agungkan cuma poligaminya aja dia? Ya udah, oke, kita bicara, kalau bicara ego Jangan laki-laki itu udah nggak ada habisnya, jangan ya kan? bicara poligami. Malah, Lender. korban nih, korban, korban. Oke, jadi sekarang kalau bicara batasan, kan gue bilang balikin lagi ke kalian yang ngejalanin, ya kan? Batasan menurut gue dengan batasan menurut orang lain atau menurut lo pasti kan beda, ya kan? Level sakit gue 1 di antara 10, gue cuma di angka 2 aja gue udah sakit, gue udah teriak-teriak gitu kan. Tapi kalau lu level sakitnya di angka 8 aja udah masih cuek aja gitu ya. Wah, gue level berapa? Batas sakit gue tuh level dewa, tau gak lo, 30. level dewa. Saking dewanya tuh gue Sama. udah males, udah calm, udah bye. Sudah gitu ya. Justru tadi Nah, sama orang kayak gitu, yang sakit dikit, sakit dikit nggak mau ngomong, tumbuh langsung ngomong, itu yang bahaya. Hati-hati sama orang pendiam. Sebenarnya orang pendiam itu menyimpan banyak hal, ya kan? Mendingan ngomong aja, lo ngomong aja, ada apa-apa ngomongin aja gitu. Karena yang diam itu belum tentu yang dia omongin sekarang itu akan keluar nantinya lebih panjang lagi gitu loh. Oke, jadi balik lagi ke batasan ya. Kalau batasan. hmm. Lanjut batasan. Balik lagi. Ada, kalau bicara batasan tadi kan ada level sakit, beda orang beda-beda, ya kan? Ada yang ngerasa baru dibangunin sekali aja udah udah bisa bawaannya gitu. Tapi ada yang berkali-kali itu dia gitu kan, sampai benar-benar dia ngerasa udahlah cukup di sini, udah cukup gitu kan. Sudah itu orang udah bukan berkali-kali lagi, tapi udah ya udahlah, over, menurut kita tuh udah over banget, tapi menurut dia itu belum gitu kan. Ya sudah, begitu dia bikin batasan tuh ketika yang dia udah ngap banget deh, gue udah cukup. Nah, balik kan gue bilang masing-masing punya level sakit yang beda-beda. Jadi kalau ngomongin batasan, the answer is on you gitu. Ada ponakan gue lo ikut-ikutan, ada aja. Batasan ya, emang apa namanya, batasannya tuh ada di diri kita sendiri gitu kan ya. Kalau merasa tabungan kalian sudah cukup untuk hidup sendiri bersama anak-anak, udahlah ya.
Udahlah. Rezeki itu Udahlah. bukan di tangan Anda suami loh, saya tahu aja. Anda patut berbahagia, menikmati hidup dan mencari bahagia-bahagia yang lain. Benar. You Gitu. deserve to be happy. Ya kan? Yes. Tapi kalau misalnya emang Karena masih belum, ya nabung dulu. Nggak ya? Nggak, maksa gue lu. ngomong lagi yang aneh-aneh. Itu masalah hati, jadi gue nggak pengen tahu, nggak yang terserah deh, terserah kalian mau gimana. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau tiba-tiba lo Apa ngerasa tuh? hati lo hampa dan nggak ada rasa sama pasangan lo, itu Apa? gimana Hampa. dan apa solusinya? Ham- Hampa Oke. dan nggak ada rasa. Hampa. Hmm. Berarti udah nggak sama kayak zaman pacaran gitu ya judulnya ya. Iya, Sementara kalau kan pacaran dulu kan kan waktu tiap pacaran hari seru ya, berbunga-bunga. apalagi zaman PDKT gitu Mm-mm. kan. Seru banget gitu. Hmm. Kalau udah lama udah enak deh. Ini ya, yang nanya laki apa perempuan nih? Gak tahu, gak ke baca di sini, di box ini tuh cuma pertanyaan dari cerita gitu doang. Oh, Oke, sekarang kita bicarakan perbedaannya laki-laki dan perempuan dulu ya dalam hal mengejar-ngejar cintanya. Gitu, judulnya gitu ya. Kalau laki-laki itu, kalau tipikal laki-laki itu kalau dia belum dapetin apa yang dia inginkan, dia akan gigih. Ya kan, segala macam cara akan dia pakai gitu kan. Pokoknya akan dilakukan untuk ngedapetin keinginannya tuh, dia akan gigih biasanya. Kecenderungan laki-laki tuh gitu. Kecenderungan lainnya yang kita anggap sebagai perempuan itu jelek adalah ketika dia sudah dapet nih kegigihannya, dia dapet, udah dia ngerasa nggak ada tantangan lagi, santai aja. Sementara Iya, si perempuan yang tantangan waktu ya. pas masa pendekatan, masa promosi kemarin kan masih blushing bersemu-semu gitu ya, baru mau dicintainya tuh bentar. Kan baru mau merasa di kayak prinsesnya waktu pas nikah gitu kan, dan ternyata nggak lama kan, paling cuma setahun 2 tahun gitu kan ya. Selebihnya si laki-laki tuh ngerasa kayak udah gak ada tantangan, ya udah sih itu kan udah jadi bini gue, ngapain lagi gitu kan. Itu kan zaman masa promosi gitu kan, waktu masih saling mengenal ya kan. Promosi. Oke, baik, baik. Jadi judulnya kuncinya tetap ada di komunikasi. Si perempuan, si istri, si wanita ini kalau bilang bahwa nanti ketika gue menikah gue pengen diperlakukan seperti ini nih, seperti ini, seperti itu, diomongin aja. Mau urusan itu suami atau pasangan kita akan mewujudkan, boleh ya, syukur-syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya ya udah, dituntun, diajarin. Biasanya anak laki itu kan komunikasi sayangnya tuh beda dengan perempuan gitu kan ya. Jadi dikasih tahu aja. Jadi kalau mau pergi berangkat misalnya, aku dicium dulu dong gitu kan. Ya enggak, mukanya enggak kayak gue gini gitu ya. Lama-lama dia akan terbiasa, karena laki-laki kan gitu kan, harus segala sesuatunya harus realistis gitu kan. Dan kalau kata adik gue yang anak laki semua, anak gue tuh nggak ada romantisnya ndak katanya. Sementara anak gue, kalau jangan hanya kalau lagi pengen apa-apa gitu ya. Kalau lagi apa-apa, bun gitu kan, kita berpelukan, ke Teletubbies. Sementara laki enggak. Kan dari kecil mereka begitu gitu loh. Karena yang dilihat sama anak laki-laki itu kan adalah ayahnya. Gimana nih ayahnya memperlakukan ibunya? Suka meluk-meluk kah? Suka apakah? Atau cuma memerintah aja kah gitu kan? Nah kalau kebetulan dapat pasangan yang main perintah aja, yang lempeng aja, berarti dia bapaknya juga kayak gitu. Tapi itu bisa dirubah kan, enggak? Maksudnya, tapi itu bisa diubah kan dengan misalnya nyokap bokap gue tuh sibuk tuh ya, kayak Brad Pitt sama Angelina Jolie gitu kan, sibuk banget. Sedang gado-gado. yang satu nggak gado-gado, yang satu jadi penjaga pintu kereta gitu kan sibuk banget kan mereka gitu kan. Aduh, nggak ada sinyal nih Mbak, sinyal lo kacau ya kayaknya, apa gue yang kacau dulu. Halo Mbak Win, ya Mbak Wina, Mbak Win sinyal ya, dia gimana sih? Coba ya, aduh ini banget deh.
kita hapus dulu sebentar. Nah, ajak join lagi. Hap. Mana Mbak Windanya? Dan ternyata handphonenya mati. Apa mau sama... Iya nih sinyalnya, Mbak Win sinyalnya kayaknya lagi ketawa-ketawa tuh Mbak. Dianya mati sinyalnya. Lagi seru-serunya nih padahal nih. Kita tunggu ya. Sudah mau jam 9. Udah mau sejam. Atau ada yang mau gabung? AKB kali ya. Iseng ah. Ya Mbak Win. Nah, Maaf, kenapa? Sinyal gak tahu ini suka begini nih emang yang nggak jelas sinyalnya. Kalau udah ngomongin yang bahaya, ini sinyalnya kayak punya radar. sekarang ya suami ya enggak nih Mbak. Jadi itu bisa kita rubah kan, maksudnya pola asuh dari keluarga kita atau dari orang tua kita itu penonton gak mau nunggu. Ya, maaf. Apa sih? Joninya hilang. Iya, Joninya alah Joni itu bisa dirubah dong pasti kan. Oke. Bicara luka pola asuh namanya. Luka pola asuh itu biasanya memang sifatnya seperti diturunkan gitu kan. Ya itu tadi, karena si anak laki-laki melihat bapaknya, perlakuan bapaknya ke ibunya bagaimana, itu yang akan dia rekam dan dia akan lakukan ke istrinya nanti. Gitu kan. Begitu dia sudah menjadi suami, dia akan secara tidak langsung alam bawah sadarnya itu ya sudah mengcopy paste apa yang kemarin dia lihat atau kecil gitu kan. Begitu kita sebagai pasangan atau dia sendiri tahu bahwa ini salah, itu harus datangnya dari dia. Oke, kayak begini nggak benar nih. Kalau pakai kayak begini, berarti istri gue nanti ngerasa nggak nyaman, hubungan kita tidak harmonis. Begitu dia udah sadar, dia udah paham, dia bisa bisa bicara ke ayahnya misalnya. Papa dulu kenapa sih kok kalau sama Wong tuh begitu tuh begini-gini gitu kan. Ya udah, Papa kan emang orangnya begitu gitu ya. Kalau emang sudah nggak bisa dirubah, berarti yang merubah adalah diri dia sendiri. Gitu. Jadi judulnya konsultasi itu kemudian jadi ketemunya terapi yang memperbaiki luka pola asuh tadi harus datang dari dia gitu loh. Harus diputus di dia. Karena kalau dia copy paste apa yang dilakukan sama ayahnya kemarin, dia akan menurunkan ke anak-anaknya juga. Gitu. Jadi dia harus tahu, oh ternyata yang ini nggak benar. Gitu kan. Makanya dibutuhkan lagi, komunikasi lagi gitu ya Mbak. Enggak, makanya dibutuhkan si pasangan ini tuh paham. Ya kan? Yang namanya saling memahami, saling pengertian tuh bukan hanya kalau lagi dia marah kita diam, enggak. Kalau dia lagi marah berarti ada sesuatu kan. Cari jalan keluar, kita sama-sama bantu, kita sama-sama cari. Gitu kan? Itu namanya paham. Itu namanya saling memahami. Nggak harus disindir-sindir dulu gitu kan. Aku tuh nggak pernah dapat uang belanja banyak loh sama dari kamu lo gini-gini. Om sih mah harus disindir-sindir, nggak usah. Karena laki-laki itu bukan tipikal kayak gitu. Bilang aja. Tambahin. Julidnya keluar. Ya makanya kan. Kalau gue kan orangnya ini ya, pendiam ya. Tidak bisa mengungkapkan sesuatu, itu gimana tuh Mbak? Kalau misalnya ada istri-istri kayak gue yang diam banget itu, yang manut, yang ya. Kamu tuh banyak jalan menuju Roma judulnya ya kan. Banyak jalan yang bisa kita gunakan. Kalau lo nggak bisa ngomong, tulis. WA aja gitu kan. Di WA jadi suaminya biar walaupun tidurnya sebelah-sebelahan, di WA-in aja. Aku tuh sebel loh ngomong sama kamu gini kan. Nanti coba aja lihat apa reaksinya. Dia akan membalas secara lisan atau di texting pula gitu kan. Berarti kan sebenarnya kalian punya persamaan gitu loh. Sama-sama misalnya sama-sama nggak bisa ngomong atau sama-sama malu mulai duluan gitu kan. Ya harus ada yang mendobrak gitu. Sama-sama malu. Enggak, karena gue pernah dapetin yang kayak gitu. Jadi gue nggak pernah bisa ngomong sama laki gue Mbak. Terus udah lu SMS-in aja atau WA-in aja gitu. Jadi
walaupun mereka lagi makan di meja makan yang sama, mereka saling WA-an ngobrolnya gitu. Jadi anak-anak Ingatlah zaman anak-anaknya pacaran dulu. sama ingat ya dulu yang bikin lu jatuh cinta, yang bisa yang waktu bikin kalian kelepek-kelepek kayak ngelihat Park Seo Joon tuh apa sih gitu ya? Diinget-inget lagi. Diinget-inget lagi dan kadang-kadang mengembalikan momen itu juga tuh penting kadang-kadang. Jadi kalau udah mulai rumah tangga, udah anaknya udah pada gede-gede atau anaknya masih banyak gitu kan, sempatkan waktu untuk tetap berduaan gitu. Makanya paling bener itu kalau mau tidur tuh jangan ngobrol dulu, pillow talk-nya itu digunakan lah. Jadi kalau udah sampai di kasur gitu ya, ngobrol dulu deh, handphonenya ditaruh, semua kerjaannya taruh dulu, ngobrol dulu sebentar aja gitu loh. Kayak yang latihan ngobrol, kecerdasan komunikasi itu dimulai dari situ gitu. Debat, Masya Allah. Debat. Buat para keluarga, semoga semakin dikuatkan pernikahannya. Nih, semoga kayak dimudahkan. mendapat dasar-dasar pranikah lagi nih gue nih. Iyalah. Nanti berarti harus ikut sekolah lagi gitu. Nikah tuh kenapa? Gitu ya. Nikah tuh ternyata begitu ya gitu. Emang lu ngapain lah gitu. Lu kan dipaksa. Yakin lah. Kelamaan. Mak babe gue udah males. Kan dipaksa. Ini mana nih kakaknya nih? Tadinya ngobrol begini, ngobrol sama guling, pilotok. Pilo itu apa coba? Pilo tuh bantal. Tahu dodol nih. Kuliah di mana, Mbak? Wester. Kuliah di mana dia tanyain? Jangan sama gue. Satu karena satu alma mater. Zain udah aja dia mah. Makanya Mbak Winda terima kasih ya, malam ini udah gak tanpa terasa ternyata udah sejam, pas gue lihat udah udah jam 9. Oh ya? Daripada nanti, pokoknya nanti insya Allah kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda atau ada jenjangnya lagi gitu kan dasar nih. Iya. Pernikahan apa nama basic. Nah nanti ada lagi nih medium, expert gitu. Kan yang namanya pernikahan itu kan perjalanan seumur hidup, ya kan, belajar seumur hidup, ya kan. Makanya pilih teman belajarnya yang benar. Iya. Pilih teman belajarnya yang enak diajak kajian, cie. Yang seru diajak kajian gitu deh, cie. Kajian apa tuh gitu ya. Aduh, udahlah kalau gitu. Mbak Winda terima kasih untuk malam ini udah jadi tamu. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, terima kasih udah diundang. Sama-sama. Salam buat Mas Ainun ya. Dari Habibie loh. Salam buat Ainun dan buat keluarga. Terus udah gitu kapan ya kita ketemu tuh? Kakak gue udah bilang sama kakak gue, ayo kita ketemu. Kita pakai Nelvi. Dan Nelvi. Yuk. Gitu dia. Iya. Bener ya, awas ya. Ketemu kalian berdua tuh kayak susah banget. Kayak ketemu sama Inul. Ya tahu kan, gue tahu kan. Ya udah, terima kasih ya Mbak atas malam ini. Dadah. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tanda tangan jitak lo teh. Dadah.